Begini, kita sudah mendengar tadi pidato Bapak Presiden mengenai rancangan APBN 2023. Menurut saya ya itu adalah kondisi yang paling optimal dalam arti kata. Memang lingkungan eksternal kita, ekonomi global masih akan menunjukkan perlambahan pertumbuhan. Tadi kan betul ya, IMF sendiri mengkoreksi terus ya pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan bukan tahun ini diperkirakan 3,2, tahun depan diperkirakan 2,9. Nah itu kan berarti kalau kita bandingkan dengan estimasi atau proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 ini proyeksi pada angka kisaran 5,3%, itu kan optimis sekali kita. Jadi muatan pertama saya adalah ekonomi Indonesia ke depan optimis dan harus menjawab semua tantangan yang tadi challenging itu. Jadi bahasa saya challenging sekali gitu ya RAPBN kita, dan menurut saya harus. Kenapa harus? Karena kalau kita lihat kita masuk pada agenda pemulihan dan pertumbuhan. Lalu kita juga punya modal cukup kuat. Modal sosial kapital kita bagus, sumber daya alam kita juga baik. Menurut saya challenging, tetapi kalau saya lebih optimis lah. Oke, Nah, kemudian poinnya adalah tadi ekonomi kita harus tahan, APBN kita harus tahan. oke. Ketahanan itu penting dan saya pikir 2 tahun ini pemerintah Indonesia mampu memelihara ketahanan tersebut. PR-nya memang tadi ya, bahwa kalau optimis kan mana yang mau kita mainkan gitu ya. Berkaitan dengan katakan saja sekarang harga komoditas dunia turun, tetapi kemudian harga minyak dunia naik gitu ya, kira-kira kita nanti challenging-nya adalah di ekspor impor. Tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana ekspansi produksi dan pembukaan lapangan kerja. Oke. Jadi menurut saya sekarang sinergi antara pemerintah melalui instrumen APBN dan bagaimana swasta dan masyarakat bergiat, rasanya kalau saya sih challenge itu kayaknya bisa ya, menurut saya sih bisa Bu dihadapi. Rina, tapi Mungkin sementara apakah itu dulu. optimisme itu cukup realistis mengingat saat ini saja pandemi COVID-19 belum melandai, kemudian juga masih dibayang-bayangi perang Rusia-Ukraina, belum lagi ada tambahan ancaman eskalasi antara China dan Taiwan? Ya, betul betul. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, jadi ancaman global belum reda ya. Pandemi COVID belum reda, tetapi mari kita lihat sekarang ya, bahwa banyak sekali data menunjukkan bahwa di dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi atau kita masuk pada pasca pandemi atau post COVID, tampaknya kita mulai geliat dan kita hargai betul ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ekonomi digital tumbuh, basis kreatif, basis digital, kemudian juga ekonomi baru banyak sekali muncul, bagaimana mengolah hasil laut atau maritim, bagaimana katakan mengolah agro dan lain-lain. Itu tampaknya modal kuat kita untuk tadi saya sampaikan optimis. Mungkin kendalanya yang paling itu adalah sebetulnya kualitas SDM atau human capital kita. Nah, oleh karenanya kalau APBN bisa memberi porsi dengan cukup, bagaimana kita membangun SDM kita secara lebih baik, lalu penguasaan teknologi, rasanya sih ya kita bisa membuat lebih kokoh kita, jadi lebih tahan terhadap Baik. serangan luar. Oke, saya akan ke Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana sebetulnya kita harus merespon optimisme pemerintah yang tercermin dari RAPBN 2023 yang disampaikan tadi, diantaranya PDB 2023 yang diperkirakan tumbuh hingga 5,3%. Artinya Indonesia ini dipastikan atau diharapkan tidak masuk ke jurang resesi, kemudian inflasi juga masih terjaga di kisaran 3,3%, dan bahkan rupiah ini masih berada di bawah level 15.000 yaitu 14.750. Oke, terima kasih Mbak. Intinya gini ya, dari optimisme itu sudah terlihat bahwa pemerintah kan selalu optimis ya, wajar itu sebagai pemerintah. Tetapi memang dari simulasi kami dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dari fakultas kami itu juga memang pertumbuhan 5% di tahun 2023 itu juga saya rasa itu bukan hal yang sulit gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah Indonesia ini kalau saya katakan kita itu behind the curve. Artinya dampak dari
kondisi global stagflasi atau resesi, inflasi tinggi dan penurunan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dunia ini yang menurut saya perlu kita waspadai. Karena dampaknya saya yakin pelan-pelan itu akan baru terasa di tahun 2023. Di semester kedua ini akan terasa, tapi dampak luar biasanya itu akan terasa di awal-awal tahun 2023, di mana inflasi dan juga pertumbuhan global yang turun ini akan mendorong turunnya permintaan dari produk-produk ekspor Indonesia. Oke. Sehingga kita nantinya ini juga akan menghadapi kemungkinan turunnya ekspor. Yang kedua adalah harga komoditas ini turun, ini juga akan menurunkan penerimaan negara. Ini yang sebenarnya harus diantisipasi, sebenarnya bukan angka-angka optimisme 5,3%, tetapi mitigasi inilah yang perlu kita cermati sebagai ekonom atau pelaku usaha. Mitigasi yang dilakukan pemerintah untuk antisipasi turunnya harga komoditas dunia, pass-through, artinya inflasi-inflasi ini akan merambat, akan mengakibatkan negara-negara maju di dunia ini akan menaikkan suku bunga. Oke, Pak Teguh, Nah, tadi kalau Anda itu mengatakan terjadi, behind the curve. Apakah artinya ini efek inflasi global kemudian resesi yang terjadi di Amerika Serikat saat ini belum terasa di Indonesia? Dan sebetulnya kalau terjadi di 2023, apa saja sih sebetulnya indikator-indikator yang perlu kita waspadai? Iya, saya menyatakan memang behind the curve, artinya memang dampaknya itu pelan-pelan baru terasa di semester kedua ya kemungkinan. Tetapi saya rasa dampaknya juga tidak separah yang di luar negeri. Tetapi dampak itu akan terasa. Indikator apa sih yang harus kita cermati? Yaitu suku bunga di Amerika, suku bunga di Eropa. Ini kan karena inflasi tinggi di negara-negara tersebut, maka pelan-pelan bank sentral mereka akan menaikkan suku bunga. Nah, kalau ini nggak diantisipasi oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, bagaimana merespon kenaikan suku bunga di negara-negara maju ini, maka yang terjadi akan terjadi capital outflow. Sehingga ini akan menekan rupiah atau depresiasi rupiah. Nah, sehingga ini juga yang perlu diantisipasi bagaimana Bank Indonesia dan juga otoritas fiskal yaitu Kementerian Keuangan ini bersinergi, berkolaborasi untuk soft landing. Bagaimana mengantisipasi gejolak global ini? Menurut saya kita harus lebih detail ya melihat fenomena ini. Jangan sampai kita hanya melihat angka-angka besar, makro, optimisme. Tapi saya yakin dari melihat berbagai laporan yang ada, baik dari pemerintah maupun dari pihak luar dan dari penelitian, pemerintah kita lumayan dalam hal memahami dan mengetahui, dan juga langkah-langkah itu sudah dilakukan, walaupun memang belum belum disampaikan secara menyeluruh. Ini loh mitigasi kami, tetapi berbagai diskusi atau berbagai suara-suara itu sudah muncul. Misalnya pemerintah mau melakukan adjustment terkait dengan harga energi. Ini juga mungkin itu sinyal-sinyal bahwa pemerintah juga sudah antisipasi di tahun depan gitu. Bagaimana kapasitas fiskal ini juga akan menurun jika harga komoditas unggulan kita turun, ekspor kita turun. Artinya arah-arah bahwa pemerintah sudah melakukan mitigasi itu iya, tetapi pelaku pasar atau dunia usaha harus mencermati sebenarnya lebih detail, bukan aja angka-angka yang tertera, tetapi perilaku dari para pengambil kebijakan, khususnya otoritas fiskal dan otoritas moneter ini seperti apa. Oke.